Sebelum kita duduk, saya mau saudara hampiri orang kiri kananmu, katakan, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow. Bolehkah saudara menghampiri kiri kananmu, berdiri sebentar dan ambil waktu untuk menyapa saudara-saudaramu? Puji Tuhan ya. Namanya juga keluarga ya, kan kita mesti menyapa satu dengan yang lain. Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, senang sekali berada di tengah-tengah jemaat Abalov KTC dan saya percaya kita semua selalu sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Ya, dan saya ingin mengajak kita semua mengambil waktu dan juga kita bersungguh-sungguh hati menyiapkan diri kita supaya hati tanah kita menjadi tempat yang subur di mana benih firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh, berbuah, berlipat ganda 30, 60 bahkan menjadi 100 kali lipat dalam hidup kita. Ada amin? Oke, hari ini saya mau mengajak kita semua tentunya berkenalan kepada kami karena 1 tahun 1 kali lah ya, paling tidak bisa saling mengenal walaupun sudah kenal. Ya, saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara semua dan hari ini saya tidak sendirian, saya juga mengajak ada istri saya, Kak Friska. Boleh kita berikan sambutan yang hangat saudara? Oke. Ya, dan ini keluarga kami. Ya, keluarga kami yang sangat menarik adalah semua kacamata. Nah itu ya, jadi kalau ketemu di mana-mana kacamata semua. Ya, Joshua tahun ini jadi dokter. Kemudian yang kedua Jeremy ada di salah satu perbankan swasta nasional di Indonesia dan kemudian yang ketiga Jane sedang kuliah. Ya, jadi usia 25, 23 dan 19 tahun. Ya, itu usia anak-anak kami. Papa mamanya usia masih muda terus. Ya, jadi belum bisa ya untuk move on dari usia yang tua. Oke, hari ini saya mau ajak kita semua melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 12 sampai 13 yang menjadi dasar di mana saya membawa tema ini buat setiap kita. Ya, mari kita lihat Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan kepada saudara semua bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Kalau kita membaca ayat ini pesan dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Kalau saudara dapatkan kota Efesus sekarang itu ada di Turki. Ya, kalau saudara punya perjalanan satu hari, kalau saudara ke Turki, saudara akan menemukan salah satu gereja situs yang masih cukup bisa terlihat namanya Efesus, gereja di Efesus. Dan ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi di masa itu ada orang Yahudi yang sudah lahir baru menerima Yesus. Kemudian ketambahan orang-orang non-Yahudi yaitu orang Yunani berada di kota yang sama, berada dalam sebuah gereja. Tetapi ada perbedaan, semacam kayak ada gesekan. Ada perbedaan status, ada perbedaan di dalam di dalam kewarganegaraan. Yang Israel merasa lebih superior. Yang non-Israel atau non-Yahudi merasa agak inferior. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kenapa? Karena orang Yahudi pada waktu itu meyakini bahwa keselamatan hanya buat mereka. Tapi ternyata kita belajar dan Rasul Paulus adalah rasul yang diminta, dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Termasuk hari ini kita bisa mendengar kabar sukacita Injil dari Tuhan oleh karena pekerjaan Tuhan bahwa kita orang-orang non-Yahudi juga tapi menerima harapan, menerima Allah, mendapatkan janji yang ditentukan Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang ke-13, dan tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Berapa banyak saudara sudah dalam Kristus Yesus? Engkau dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh, sama-sama katakan bersama saya, jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Amin saudara. Jadi hari ini semua kita nggak ada yang jauh, semua kita menjadi dekat karena semua kita ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kalau saudara sudah dekat, Efesus 2 ayat 19 berkata lanjutannya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat yang sama diberikan kepada orang non-Yahudi, tapi diberikan sama buat saudara dan saya. Dan hari ini buat setiap engkau yang hadir di Abalov KTC, engkau juga bukan lagi orang asing. Ada orang asing di sini?
ada pendatang, ada tamu, tidak lagi. Tetapi engkau adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan hari ini engkau adalah anggota-anggota keluarga Allah. Coba kasih tahu sebelahnya, kamu anggota keluarga Allah. Kita semua adalah anggota keluarga Allah. Amin saudara? Wow, maka tema yang saya mau berikan kepada saudara adalah dari jauh jadi dekat. Ya ternyata memang kadang-kadang dekat jadi jauh. Jauh juga bisa jadi dekat. Tapi hari ini saya mau ajak saudara bersama-sama bagaimana kita di dalam Kristus, kita yang dulu jauh sekarang kita menjadi dekat dan kita mau lebih dekat lagi di dalam gereja Tuhan. Ada 3 doa yang Rasul Paulus berikan kepada kita semua untuk membawa hidup kita dari yang sebelumnya jauh jadi dekat. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Doa yang pertama dari Rasul Paulus adalah, aku berdoa supaya apa? Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Kata batin di sini adalah bicara hatimu. Sehingga oleh imanmu itu bicara apa? Percayamu, Kristus diam di dalam hatimu. Saudara, engkau percaya bahwa Kristus sudah diam di dalam hatimu? Yesus ada dalam hatimu. Dan sebab itu kamu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Ciri-ciri orang di mana Yesus tinggal di dalam hidupnya, pasti dia akan memanifestasikan dan dia akan mengerti tentang kasih Kristus dalam kehidupannya. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan baru, kalimat ini menjadi biasa. Tetapi kalau saudara membaca salah satu terjemahan di dalam firman Allah yang hidup, coba kita lihat FAYH. Di dalam FHYH firman Allah yang hidup, kalimat ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Karena kalimat ini disebutkan demikian. Saya berdoa kiranya, mari kita baca sama-sama. Kristus makin lama, makin senang berdiam di dalam hati saudara. Saya mau tanya hari ini, coba saudara refleksi, check up dirimu sendiri. Setiap tahun saudara pasti ada medical check up. Saudara, hari ini kita mau spiritual check up. Pertanyaannya coba, Yesus makin lama makin senang gak di dalam hatimu? Coba lihat sebelahnya. Kayaknya gua rasa agak kurang senang sih. Apalagi kalau kita lagi ada konflik, atau mungkin kita lagi ada masalah, atau mungkin kita lagi terikat dalam dosa, ada banyak persoalan, Yesus sebel, bukan senang. Dia nggak makin senang berdiam di dalam hatimu. Tapi saya percaya semua kita merindukan dulu yang jauh, kita jadi dekat. Dan Yesus makin hari, makin lama, makin senang di dalam hatimu. Ada amin saudara? Hei yang sudah berumah tangga, suami istri coba lihat, makin senang sama pasanganmu? Atau saudara bilang, gue sebel banget lihat dia. Dia lagi. Termasuk di gereja juga ya. Kalau jenis dia berat. Kayaknya yang jenis-jenis ini jauhkan Tuhan daripadaku. Ya, jangan berikan pencobaan lebih besar lagi. Kan kita sering kali bilang, wah kalau jenis ini mah aneh, Kak Seno, aneh. Padahal yang ngomong juga aneh juga, saudara. Ya, jangan suka ngomong orang lain, aneh. Karena saudara juga aneh juga. Coba lihat sebelahnya, aneh itu. Ya, nah saudara, hari ini kita bisa menemukan ternyata yang dimaksud Yesus makin lama makin senang di dalam hati saudara. Ini kunci untuk saudara secara pribadi mengalami Yesus semakin dekat dalam hidupmu, dari jauh menjadi dekat, yaitu ternyata kalimat diam di sini artinya Yesus feel at home. Pertanyaan saya hari ini, Yesus feel at home gak di hatimu? Saudara merasa ya, Yesus mah feel at home, tapi Yesus bilang enggak tuh. Ya kan? Dia feel as a guest. Dia hanya jadi ruang tamu di dalam kehidupanmu. Dia hanya jadi visitor. Maka hari ini saya mau ajak saudara melihat gambaran hati itu sebenarnya seperti gambaran kehidupan kita dan menggambarkan tentang sebuah pernyataan, tidak tahukah engkau adalah bait Allah. Tidak tahukah engkau adalah rumahnya Tuhan. Nah, jadi saya mau menggambarkan hari ini, kalau yang disebut Yesus makin lama makin senang di dalam hatimu, di dalam hidupmu, itu sama seperti saya menggambarkan ada gambar hati dengan agak gambar ruangan-ruangan di dalam rumah kehidupan kita.
Pertanyaan saya hari ini, saya mau tanya, saudara punya rumah seideal ini? Mungkin nggak semuanya. Ada yang punya rumah pas masuk ruang tamu, ruang makan, ruang tidur jadi satu. Itu namanya anak kos. Ya, tapi ada juga kalau keluarga muda, ya paling tidak ada sedikit ideal lah. Sudah mulai ada ruang tidur, ada ruang tamunya, ada ruang makannya. Kemudian keluarga yang sudah lebih dewasa, dia sudah punya ruangan-ruangan yang bermacam-macam di dalamnya. Nah, hari ini gambaran Yesus makin lama makin senang dalam hatimu dan dia mau dekat dengan engkau. Tidak lagi jauh, hari ini saya mau lukiskan seperti gambaran ruangan-ruangan di rumah hati kita. Saudara, ruang pertama yang saya sebut dengan ruang tamu. Masuk kepada sebuah rumah adalah bicara, Yesus ada nggak di ruang tamu dalam rumah hatimu? Saudara, hari ini Tuhan merindukan Yesus mau nyata, makin lama makin senang waktu engkau berhubungan dengan semua orang di luar dari kehidupanmu, di luar dari rumahmu. Betul nggak? Ada orang hebat di gereja, banyak orang suka dengan dia di gereja, tapi orang luar yang bukan di gereja sebel banget sama dia. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang hanya bagus di gereja tapi nggak bagus di luar. Ketemu sama supplier, ketemu sama pelanggan toko, ketemu sama tetangga, gara-gara parkir mobil, ribut sama tetangga. Ya kan? Tapi dia aktif mungkin jadi pemimpin, jadi ini dan itu. Dan itu realita-realita dalam hidup ini. Hari ini saya percaya Yesus mau tinggal betah. Dia mau feel at home, salah satu ruangan yang dia mau ada di dalamnya. Dan dia ada dan terlihat di dalamnya waktu engkau berhubungan sama semua orang di luar dari rumahmu. Amin. Wajahnya tegang, ada pengalaman. Kayaknya mulai ngecek-ngecek, ada Yesus gak ya di sana. Terus ada ruang dapur, ruang makan. Ini bicara tentang apa? Di dalam hidupmu, apakah Yesus ada nggak di ruang dapurmu? Ruang dapur itu bicara apa? Ruang makan. Ruang makan bicara tentang selera keinginan, selera kita. Saya lahir dari keluarga Sumatera Utara. Saya agak menghindari kata Medan. Karena kalimat ini menimbulkan banyak tafsiran. Sumatera Utara. Dan makanan Sumatera Utara adalah dari halal sampai haram. Tapi puji Tuhan saya tidak sendirian, ada Kak Edileo, ada Kak Sumarno Kosasi, ada Kak Julian Fu, ada berbagai kakak-kakak yang lain, Medan, ya Sumatera Utara. Nah waktu saya menikah dengan istri saya yang adalah dari Jawa Timur, seleranya apa? Pecel, rawon, cingur. It's different banget, beda banget. Saya sampai hari ini pecel dan sebagainya ya bisa lah, tapi tidak menjadi sebuah preferensi, ya kan? Maka kalau di dalam rapat Apostolic Team Ministry, wah saya udah tahu pilihan Pak Lukas gado-gado pasti. Seleranya kita udah tahu. Pilihan saya udah pasti aliran Sumatera. Nah itu is different. Nah tapi sebenarnya ini bicara tentang apa? Ini bukan hanya bicara tentang selera makan. Ini bicara tentang seleramu suami-suami. Seleramu istri-istri. Apa yang jadi taste-mu? Apa kamu memaksakan kehendakmu, seleramu kepada pasanganmu? Dan kita tanpa sadar di waktu saya menikah pertama kali, tentunya pertama kali dan untuk seterusnya. 5 tahun pertama biasanya kita mulai ada banyak tekanan-tekanan kan. Mesti minta, seleranya harus ini itu. Tidak mudah. Tapi hari ini kami sudah menikah 27 tahun. Lama banget ya. Ada yang lebih lama daripada saya? Kak Sejam Suwardi. Kak Sejam Suwardi sudah berapa tahun ya menikah? Istrinya harus jawab, suami pasti lupa. Dia lupa loh benar-benar suami istri. Saya juga bingung. Kak Budi sama Kak Meliana berapa tahun? 23 tahun. Berapa tahun kalian menikah? Ini sebuah proses. Bagaimana kita selalu align. Tiap tahun mesti spuring balancing. Tentang apa? Selera kita. Selera ini bukan cara makan. Selera cara pikir, kemauan. Kita punya harapan, ekspektasi. Dan itu kita perlu mengizinkan. Kalau kehendak saya dengan kehendak pasangan saya nggak nyambung, surah hanya kita bisa lakukan satu, kehendak Tuhan yang jadi. Karena doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di keluarga kita. Ada amin saudara? Coba lihat sebelahnya, kehendak lu atau kehendak gua? Harus kehendak Tuhan. Paling rohani jawabannya itu kan, kehendak Tuhan dong. Ya kehendak Tuhan kan belum tentu kehendak kita, belum tentu kehendak dia, tapi ini kehendak Tuhan. Dan kita pasti bilang, kalau udah Tuhan, walat loh kalau sampai nggak ngikutin kehendak Tuhan kan, kira-kira begitu. Saudara, hari ini kita juga belajar ada ruang toilet, WC kita. Saudara tahu ini ruang apa? Namanya hati nurani. Gimana saudara mau ruangan hatimu Yesus ada di dalamnya makin lama makin senang? Lihat toiletnya. Toilet hatimu itu hati nuranimu gimana? Kalau hati nuranimu makin lama makin tumpul, nggak lagi peka,
Sama seperti dulu kita berbohong, kita mencuri. Pertama kali mencuri apa? Wih, deg-degan, muka merah, budak. Tapi nggak ketahuan. Kali kedua, merah juga, deg-degan juga, tapi lebih mending. Kali ketiga, bohong lagi, mencuri lagi, apa? Udah nggak terlalu merah, dan mulai berkurang deg-degannya. Makin lama, makin tenang. Berbohong dengan tenang. Mencuri dengan sambil bersiul-siul. Saudara, artinya apa? Hati nuraninya udah tumpul. Bahkan saya ketemu ada orang Kristen. Nah ini saya bingung. Kalau nggak bohong tiap hari, nggak damai sejahtera. Nah itu saya bingung tuh. Ya kan, jadi hobinya bohongnya ini itu. Ada kan orang-orang begitu kan. Kita juga bingung, ini orang nih sebenarnya lempeng gak ya? Tapi kenapa? Karena firman gak pernah membersihkan toilet hatinya. Saudara tahu apa yang membuat hati nurani bersih? Baca firman. Firman itu yang membersihkan hidupmu, karena dikatakan air itu membersihkan semua bagian dalam hidupmu, dan semua kotoran-kotoran, dosa, kelemahan akan dibersihkan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa kita semua akan dibersihkan supaya satu hari kita semakin serupa seperti Kristus. Bukan hanya itu, ruang apa lagi? Ruang keluarga. Nah ini ruang keluarga. Ada orang mungkin di luaran bagus, terbalik tuh. Di ruang tamunya dia wih Pak, kalau di luaran, wah ini mah orang Kristen Pak. Tapi di rumah, horor. Nggak jadi berkat. Jadi nggak jadi orang tua yang baik, nggak jadi suami istri yang jadi teladan. Ya ini menjadi contoh di mana Yesus tidak ada di dalamnya. Dan kemudian ada ruang apa lagi? Ruang belajar, ruang kerja. Tahu ruang belajar, ruang kerja? Buat kita semua ruang apa yang kita alami? Apa yang kita sedang pikirkan? Imajinasi apa waktu kita buka YouTube? Apa yang kita lakukan tiap hari dengan apa yang kita pelajari? Asupan-asupan apa yang kita tonton? TikTok, Instagram, Facebook, berbagai bentuk segala sesuatu yang hari ini never ending, berita, hal-hal yang baru nggak akan pernah berhenti. Dan kita begitu semangat untuk ada di dalamnya sampai kita melupakan hal-hal yang utama dari Tuhan. Saudara, jaga pikiranmu supaya Kristus yang menguasai semua pikiranmu di dalam Dia. Ada amin? Dan ada ruang tidur. Ini ruangan paling intim di dalam hubungan suami istri. Dan ini adalah ruangan buat single-single yang belum menikah. Apa yang kau lakukan di ruang tidurmu? Apakah Yesus ada di dalamnya? Apakah ada kekudusan Tuhan di dalamnya? Dan ternyata biang kerok dari semua ruangan itu namanya gudang. Saudara tahu gudang itu apa? Gudang adalah tempat barang-barang masa lalu yang gak pernah mau dibuang karena masih sayang. Nah itu. Tapi masih dipakai gak? Gak pernah dipakai. Demikianlah hidup kita. Yesus mau ada di gudang hati kita. Dia mau dekat, dia mau beresin, dia mau bersihkan. Saudara tahu, gudang dalam hati kita itu bicara memori bawah sadar. Yang di masa lalu kita punya trauma masa lalu. Kita punya filosofi yang diajarkan orang tua kita. Kita punya luka-luka hidup bergereja di masa lalu. Kita punya banyak masalah-masalah yang gak pernah dibereskan. Dan kemudian kita simpan di gudang hati kita. Itu yang dibilang, namakan perbendaraan hatimu. Itu gudangmu. Dari sana keluar tuh semua ekspresi. Makanya nggak aneh kenapa orang-orang akhirnya munculnya apa? Ekspresinya waktu menikah. Itu yang dinamakan waktu suami menikah dia bawa bagasinya. Istri menikah dia bawa bagasinya. Masalahnya bagasinya kebanyakan di rumah baru nggak ada gudangnya. Dan terjadi apa? Pertempuran tentang gudangmu. Saudara tahu kenapa saudara bisa berpikir seseorang dengan cara tertentu dan diberikan apa? Paradigma tertentu. Karena engkau punya pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu. Jadi jadi masalah di hari ini. Makanya nampak dalam apa? Pertikaian dalam keluarga, konflik keluarga besar. Dan nampak di mana lagi? Yang nampak adalah dalam bergereja. Makanya coba lihat sebelahnya. Itu banyak yang bawa gudang tuh. Ya nggak kelihatan tapi gudangnya. Ada gudang trauma-trauma, luka-luka, masalah negatif, dikecewakan, sakit hati, lain sebagainya. Banyak. Dan percaya nggak? Hari ini Yesus mau masuk ke dalam gudangmu. Kenapa? Karena di gudang itu barang-barang masa lalu, barang-barang yang udah rusak, barang-barang yang udah berdebu, ada kecoa, ada cicak, ada semuanya. Tapi Yesus mau hari ini membuang keluar semua isi gudang yang negatif. Dia mau mengisi dengan hal yang datang dari Tuhan. Pengalaman memori bersama dengan Kristus. Bagaimana engkau dipulihkan Tuhan, bagaimana engkau disembuhkan, bagaimana janji Tuhan dinyatakan di dalam setiap musim-musim kehidupanmu. Hari ini Yesus mau ada di dalam gudang hatimu.
Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mau bersihkan semua hal. Jadi kuncinya apa? Berikan semua ruangan-ruangan tersebut supaya Yesus ada di dalamnya. Saudara, kalau saudara mau dekat dengan Kristus, kuncinya apa saudara? Kuncinya fahami, dan saya sudah pernah sampaikan, Christianity is not about where to go. Jadi kalau hari ini kita belajar dan kita melihat Kristen progresif selalu bicara tentang apa? Bicara soal, saudara dengar kan, Kristen progresif, bicaranya apa? Satu hari ke surga. Jadi mau Hitler, mau siapa aja, semua manusia satu hari masuk surga. Dan itu dikenal dengan pengajaran universal salvation. Bahwa keselamatan diberikan kepada semua manusia karena Tuhan begitu mengasihi. Nah sebenarnya kekristenan bukan bicara where to go, karena semua agama bicara surga. Tapi Yesus gak pernah bicara surga. Yesus selalu bicara apa? About who to know. Yesus selalu bicara adalah siapa yang kau kenal. Engkau harus mengenal Bapa, engkau harus serupa seperti Bapa. Kenapa saudara? Karena waktu engkau mengenal Bapa, engkau akan memiliki semua hal yang dipunyai oleh Bapa. Ada amin saudara? Jadi kita gak usah pusing soal surga, gak usah pusing soal nanti suatu hari ada di mana. Yang paling utama, kenalkan engkau dengan Kristus sepanjang perjalanan hidupmu. Dan percayalah, kalau lewat Kristus engkau akan menuju kepada Bapa. Karena arti nama Bapa, arti Bapa adalah sumber dari segala sumber. Saudara, hari ini mari kita bersama-sama bangun kekristenanmu dengan is about who to know. Kenali dia setiap hari. Semakin engkau kenal dia, semakin engkau akan serupa seperti dia. Amin saudara. Jadi ini prinsip yang pertama, pengenalan akan Kristus, pengalaman dengan dia, kedalaman bersama dengan dia yang membawa hidupmu hari ini. Engkau akan mengenal dan engkau akan semakin serupa seperti dia. Kau semakin dekat dengan dia. Tapi gak cukup. Kita gak bisa secara pribadi. Kita perlu juga sama-sama. Efesus 3 ayat 18 berkata demikian. Aku berdoa supaya, yuk kita baca sama-sama. Supaya, tunjuk sebelahnya, kamu, saya, kita semua, apa saudara? Bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara orang kudus? Coba angkat tangan yang merasa orang kudus. Nggak ada yang berani. Oh, hanya sebagian orang. Karena mungkin lagi ada banyak masalah jadi nggak kudus. Saudara semua engkau orang kudus. Nggak usah lahir di kota kudus, makan soto kudus. Engkau kudus kok. Ada amin? Ya kan? Waktu engkau jadi orang kudus, engkau akan memahami. Dan kata memahami di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang lain, menyelami. Bukan snorkeling, diving. Engkau diminta oleh Tuhan untuk diving, menyelam betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dalam kasih Kristus. Saudara, ternyata makna kita hari ini bergereja adalah apa? Kita bukan hanya sedang menghidupi kehidupan sendirian dengan Kristus saja, tapi kita perlu bersama-sama. Ada amin? Ini yang Tuhan ajarkan di dalam Efesus 2 yang kita baca tadi. Engkau tidak lagi jauh, tapi engkau dekat. Hari ini engkau datang di Abal of KTC, apa karena cuma hanya setor diri di ibadah raya, cuma buat Bible study, atau buat event, atau pujian penyembahan, atau masuk konser tapi jadi social club. Jadi gereja, saya berikan definisi gereja adalah church is about God with me and me with others. Jadi gereja itu sebenarnya adalah bicara tentang bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Itu sudah engkau alami tadi. Tapi hubungan dengan Tuhan engkau akan ekspresikan di dalam kehidupan bergereja yang disebut me with others. Tapi kenapa sulit sekali orang bergereja hari ini? Hari-hari ini ada banyak orang yang agak menghindar dari hidup bergereja. Maunya cuma datang ibadah. Kenapa? Karena ada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi. Yang pertama, individualis. Manusia cenderung lebih diri sendiri. Self-centered. Udahlah, yang penting gue udah dapat ini, gue udah cukup. Atau yang kedua, terlalu sibuk. Benar? Dari wajah saudara saya tahu sangat sibuk. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Kelihatannya memang sibuk sekali dia. Pulang dari sini sudah punya acara ini dan itu. Sudah punya kesibukan sendiri. Nggak ada waktu dalam gereja. Nggak ada waktu dalam bersama dengan Tuhan. Atau saudara punya pengalaman nggak bisa hidup bergereja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada tipe kepribadian yang berbeda-beda. Benar nggak? Ya kan? Aduh kak, kalau sama dia itu yang aku bilang kan ribet, rese. Saya kalau sama dia mah aneh kak. Padahal yang ngomong juga aneh juga. Semua kita punya aneh masing-masing. Tapi masalahnya kita mau nggak benar-benar get together, get along together. Kita harus bersama-sama. Saudara tahu, bahkan pengalaman masa lalu yang negatif. Ada pengalaman masa lalu, terluka di gereja. Tapi hari ini saya mau beritahu, kalau engkau mengalami hurt in the church, engkau juga akan mengalami heal in the church. Jangan lari dari gereja. Ada amin saudara?
Gereja itu yang membentuk engkau, yang membawa engkau, memproses engkau. Orang sering kali bergereja, dan sering saya sebut, kalau masuk gereja baru, gereja yang viral, lagi ngetrend saudara, biasanya orang kagum. Ya kan? Saya sudah sering kali sebutkan kagum. Setahun kemudian kaget. Kenapa? Kenapa mulai kaget? Karena kagum masa promo. Setahun kemudian kaget, kenapa? Syarat dan ketentuan berlaku. Terms and condition apply. Mulai berlaku. Mulai ada konflik, mulai kecewa, mulai kepahitan, kabur keluar. Tapi ujungnya apa? Keliling-keliling, kembali lagi. Kenapa? Karena kalau Tuhan menetapkan engkau ada di Abba Love KTC, hiduplah dalam keluarga ini. Ada amin saudara? Ini keluargamu. Walaupun modelmu seperti ini, walaupun kehidupan kita mungkin tidak seideal yang dibayangkan, dan kita selalu punya mimpi-mimpi fata morgana di luar gereja yang ideal, nggak ada yang ideal. Semua kita adalah orang-orang yang tidak ideal, tapi sedang bergereja untuk dibentuk, diproses supaya semakin hari kita serupa seperti Kristus. Ada amin saudara? Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat, kalau begitu dalam bergereja engkau mesti apa? Ini ayat dari zaman dulu nih, dari zaman saya lahir baru. Saya lahir baru 40 tahun yang lalu. Dan di Abba Love dari tahun 84, berarti sudah 30 berapa ya? 84 tuh berapa ya? Sampai udah agak tua juga nih, lupa. 40 tahun. 40 tahun ya. Sudah bergereja di Abba Love. Berarti saya lahir baru lebih dari 40 tahun loh. 84 saya lahir baru. Enggak, 40 tahun. Berarti saya 40 tahun saya lahir baru. Oh, saya full time maksudnya 97. Berarti saya sudah full time 27 tahun. Itu seperti ulang tahun pernikahan kami. Dan saya nggak pernah lupa, ini ayat nih, Mazmur 92. Ayo coba, masih ingat nggak Mazmur 92? Dari zaman dulu ini mah. Apa ayatnya? Orang benar. Kasih tahu sebelahnya, kamu orang benar kan? Lu bukan orang nggak benar kan? Kamu orang benar. Bertunas seperti pohon korma. Masih ingat kisah pohon korma? Kalau mau jadi korma mesti apa? Dikasih batu, ditumpuk-tumpuk ya kan, ditekan. Coba lihat sebelahnya, ada korma-korma nggak di sini? Yang lagi kena tekanan-tekanan dari atas. Nah itu seperti pohon korma, tapi tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu apa? Pohon kayu jati. Pohonnya dipakai buat bait Allah. Mereka yang ditanam, ayo sama-sama baca, ditanam. Ini yang bikin saudara jadi dekat. Kenapa saudara gak jadi pendatang lagi, orang asing? Karena saudara, baca sama-sama, ditanam. Nah, kata ditanam di sini sebenarnya ini menunjukkan ditanam dalam gereja secara umum. Tubuh Kristus maksudnya. Engkau terima Yesus, sesudah itu engkau dibaptis di dalam tubuh Kristus, gereja. Tapi di dalam gereja kan nggak mungkin dong jadi gereja universal. Kita perlu ada gereja lokal di mana kita berada. Dan dikatakan kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Tapi saya nggak lanjutkan lagi ayat berikutnya, sudah nanti baca. Dan sampai masa tua pun kamu tetap gemuk dan segar. Kata gemuk saya kurang suka, tapi kata segar saya suka. Tapi nggak apa-apa. Ini maksudnya fresh, sesuatu yang sehat. Dan engkau akan memberitakan perbuatan Allah di dalam akhir kehidupanmu, bahwa Tuhan tidak pernah curang dan Dia selalu setia dalam semua musim-musim kehidupanmu. Kalau engkau berkomitmen tertanam di dalam gereja. Maka pernyataan yang saya mau berikan, tertanam harus dengan dalam. Saya ini kata kurang dalam. Kalau mau lebih dalam, dalam. Coret A-nya, kasih E. Kasih tahu sebelahnya, tertanam dengan dalam. Kalau di dalam gimana? Kalau di dalam gimana? Susah ya. Mau kabur kemana lagi? Susah kan? Kalau udah dalam, mau kena hajaran, gesekan, masalah, persoalan, nggak cocok sama kita nggak cocok sama dia, beda pandangan, itu udah tertanam dalam. Makanya di Abba Love, hubungan dalam, luka juga dalam. Dalam saudara. Makanya saudara, saya sudah keliling puluhan gereja, bener loh. Ya kalau di Abba Love itu hajar-hajaran dalam. Dalam. Saya kenal sama yang orang-orang lama. Kemarin saya ke Abba Love BSD, ya training komsel kita. Orang lama semua. Dalam-dalam tuh ngomongnya. Dalam. Ya udah, memang itu udah dalam, tapi kita bersyukur. Ya kan? Gimana pun kita di sebuah rumah, kalau kita udah tertanam dalam, ada yang boleh protes. Kenapa gua nggak lahir di Amerika ya? Kenapa gua lahir di Kelapa Gading? Ya jangan milih dong. Tuhan udah taruh saudara di sini. Benar nggak? Saudara ada di Abba Love KTC, nggak ada yang kebetulan.
Dan saya berdoa hari ini saudara harus ada di dalam rumah ini dan tertanam dalam. Amin? Pakai E. Ya, bukan pakai A. Nah, lalu gimana caranya kalau kita mau lebih dalam? Nih, kalau mau lebih dalam. Salah satu ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bilangnya begini. Marilah kita saling apa saudara? Memperhatikan. Nah, hobi kita perhatiin orang lain kan? Perhatiinnya apa? Yang negatif. Lu perhatiin tuh. Oh, dia jarang ibadah lu dia sekarang. Coba perhatiin dia tuh. Ya yang diperhatiin yang jelek melulu. Coba kita saling memperhatikan. Mbok perhatiin dong. Oh, kayaknya dia lagi ada kesulitan, kita bantu. Yuk kita perhatikan. Benar gak? Harus saling memperhatikan. Ada kata saling. Kalau mau dalam nggak bisa hanya sekedar satu sisi, harus dua sisi. Ada saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah, salah satu tandanya lagi, kalau mau tertanam dalam gereja, tertanam dalam tuh, janganlah kita, mari kita baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Woi, jangan online terus. Onsite man, ayo guys. Ya kan? Onsite dong, ambil waktu, kecuali kamu liburan, kalau lagi sakit nggak apa-apa juga. Ayo kita mau. Jangan membiasakan diri seperti dibiasakan. Jadi culture kan, jadi habit. Suka-suka aja dia mau datang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, kita harus bangun komunitas yang pertama saya sebut apa? Komunitas spiritual. Komunitasmu spiritual nggak? Apa cuma makan-makan? Apa cuma social club? Spiritual, mengasihi Tuhan nggak? Makin hari makin mengasihi Tuhan nggak? Yang kedua, bangun komunitas yang relasional. Bangun relasional, bukan hanya ke atas. Kalau ke atas terus kita juga bingung ya. Dia nanti terlalu apa? Mengawan-awan. Harus relasional dong. Nah, namanya komunitas relasional tadi dibilang harus saling kan, saling perhatiin, saling mendorong, saling mengasihi. Dan saya mau ajak, nah ini khusus buat Abba Love. Kenapa kita bukan Abba Truth? Kenapa Abba Love? Kenapa? Dalam. Kasihnya dalam. Makanya Efesus 4 ayat 15 harus menjadi prinsip yang kita pegang. Kalau bangun hubungan dalam kasih harus punya prinsip ini. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Di dalam kasih. Nah, kita suka lupa, kita cuma hanya teguh berpegang dalam kasih. Kasih tanpa kebenaran itu jadi sentimental, melo, tuntut terus, kadang nggak ada kebenarannya. Saudara harus ada kebenaran dong yang membawa koridor kasihmu. Dan kasih agape itu adalah kasih satu arah. Walaupun saling kau satu arah, ya udah dia nggak ada respon, nggak apa-apa, terus aja konsisten, never give up, benar nggak? Coba yang sudah menikah, bisa ngatret lagi? Bisa kalau kayak ini diulang lagi? Nggak bisa. Coba lihat, nah makhluk sebelahmu ini, pasanganmu ini, ya udah emang paketnya dari atas. Ada amin saudara? Ya saudara perlu lakukan apa? Tetap berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Ada amin saudara? Nah kalau kasih tanpa kebenaran itu namanya sentimental. Makanya di dalam Abba Love saya temukan banyak tuntutan-tuntutan, banyak ekspektasi dan banyak kekecewaan. Kenapa? Karena hubungan yang dibangun bukan kasih dalam kebenaran, tapi kasih tuntutan, kasih ekspektasi, kasih berharap, kasih yang ujungnya mengecewakan diri sendiri. Kenapa? Karena terlalu dalam. Dalam harus, Yesus dalam loh. Kalau saudara saya jadi Yesus, waktu saya mati, satu murid mengkhianati saya, jual saya, 11-nya lagi kabur semuanya. Gua bangkit, gua habisin semua itu. Benar nggak? Nyebelin banget ini, murid-murid nggak bener nih semuanya nih. Ini kalau pakai bahasa ini kayaknya udah mau kiu punya. Kenapa? Gua lagi disalib, lagi susah dia ngilang. Benar nggak? Berapa banyak saudara sering kali ada kalimat-kalimat itu. Gua lagi susah, gua lagi nggak ada yang perhatiin gua tuh. Hei, lu yang lagi banyak pikiran-pikiran yang terlalu dalam. Yesus apa yang dilakukan? Dia tetap datang. Kepada siapa? Sama murid-muridnya, benar nggak? Dia tetap ngomong kan sama murid-muridnya. Dan dia tahu sama Petrus. Petrus apa? Petrus itu nyangkal Yesus 3 kali. Dia ngomong paling gede, dia juga yang menyangkal yang lebih dulu. Terus Yesus treatment kesembuhannya apa? Dengan kebenaran. Petrus, kamu mengasihi aku nggak?
Dia nggak bilang, Patrick atau Pat apa gitu. Pat, lu tahu nggak lu nyangkal gua kan? Lu lihat ayam berkokok lu, itu ada saksinya tuh ayam tuh. Gua bawa ayam lu sini lo. Ya kan nggak bisa. Tapi Yesus cuma bilang, kamu mengasihi aku nggak? Petrus nggak usah diapa-apain, langsung nangis. Dia udah tahu. Tapi Yesus tanya 3 kali, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu, tanda orang mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan buat hidupmu. Dari wajah saudara, aduh kak, gembalain yang ini aja udah susah, apalagi gembalain banyak orang. Tapi hari ini saya percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengembalakan domba-domba karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kita mesti bangun apa? Tapi kalau kita hanya kebenaran aja yang dibangun, hubungan lewat kebenaran aja, legalistik tuh. Menurut firman Tuhan begini loh. Komsel nomor 1, nomor 2, nomor 3, garing men. Komsel nggak bisa begitu. Komunitas bergereja itu harus ada dinamikanya, ada seru-serunya, ada bercandanya, ada ngobrol-ngobrolnya, benar nggak? Ya kan ada, tapi harus ada kebenaran juga yang diajarkan. Jadi kesimpulan itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Komunitas bukan hanya yang kita bangun spiritual, tapi kita harus bangun komunitas yang relasional juga. Amin. Kita harus bangun komunitas yang relasional. Tadi sudah disampaikan ya. Belum. Komunitas yang relasional boleh dimunculkan? Relasional. Udah lewat. Relasional. Yang ketiga, komunitas yang apa yang kita bangun? Komunitas yang misional. Jadi komunitas gereja di mana kita berada harus apa yang pertama? Spiritual. Ya dong. Mau di gereja nggak spiritual, mau apa lagi? Masa di gereja nggak spiritual? Gereja yang kedua harus apa? Relasional dong. Tapi gereja juga harus ada apa? Misional, keluar ke Tuhan, ke sesama sama yang kehilangan. Nah hari ini saya mau kasih satu ilustrasi, ya, bisa tolong dikasih ke saya. Ini, si Mora, saya ketemu dia 2 bulan sekali dia. Oke, jangan ngiler ya, kentang men, ini ori, tapi dari ibadah 1. Ayam. Ini suka. Kayaknya sesudah, biasa ilustrasi kalau yang beginian, pulangnya ntar akan cari beginian. 3, Sunday S. Saya masih ingat sekali 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, waktu kami membawa 3 anak kami ke Taman Anggrek. Ya kemampuannya kan fast food lah ya, kurang lebih ya. Nggak selalu sih ya. Dan salah satu fast food yang paling favorit saya coba ingat kentang, apalagi? Es krim sama ayam. Bener gak? Kayaknya sampai hari ini dari wajahmu masih menginginkan ini nih. Nah, saudara tahu waktu saya makan dengan 3 anak, kami makan, terus saya bilang sama anak kami, saya kan belikan semua. Terus kemudian kita bilang, papi boleh gak minta 1 kentang? Anak kita bisa bilang apa? Jangan papi, nanti kentang gua habis. Es krim boleh gak ambil dikit? Jangan dong, nanti kita makannya, papi beli sendiri aja. Nah saudara tahu nggak? Apa yang saya ilustrasikan ini menggambarkan seperti kita sama Tuhan. Sebenarnya apa sih kentang ini? Saya dalam hati jengkel juga nih. Ini anak-anak nggak tahu nih, gue yang beliin, gue yang punya nih sebenarnya. Dia nggak tahu nih. Ya kalau lu nggak mau kasih, gue nggak kasih lo lain kali. Nah demikianlah kita sama Bapa di surga. Bapa di surga kasih kita apa? Kentang. Kentang bicara apa? Uang. Bapa di surga kasih kita es krim itu apa? Bicara keahlian. Bapak kasih kita ayam bicara tentang apa? Waktumu. Gantian Tuhan bilang, hei anakku, aku mau engkau berikan waktu kepada aku. Sorry Tuhan, gak punya waktu. Saya gak punya waktu Tuhan, saya gak punya. Saya gak mau berbagi keahlian saya. Ya saudara tahu, sejak saya khotbahkan ini, karena anak saya dari kecil mereka selalu ikut kami pelayanan. Dan sejak itu berubah. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata kalau papanya ambil 1 french fries, papanya pasti akan beli 1 kotak french fries lagi buat mereka. Benar gak? Karena mereka akan bilang, loh nanti kan kita habis. Jangan khawatir, papa akan belikan lebih banyak lagi. Saudara tahu, demikianlah hidup kita. Seorang ayah, ibu aja sayang sama anaknya. Kalau anaknya kurang french fries, dia akan belikan lagi. Dia akan kasih lagi. Demikianlah Bapa di surga. Waktu engkau hari ini memiliki hati berkontribusi dalam gereja, apa yang kau bisa lakukan? Berikan bagianmu. Kau punya waktu, engkau punya uang, engkau punya keahlian, engkau punya pemikiran. Hari ini jangan sampai, hei anakku, ayo dong kamu berbagi. Sorry Tuhan, saya gak mau.
apapun gak akan ada lagi. Tapi waktu engkau belajar memberi, engkau belajar hari ini berkontribusi, Bapa di surga, Bapa yang baik, Dia akan bilang, aku akan beri engkau lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan hari ini saya percaya saudara mulai dari sekarang mau kasih semua kentangmu sama Tuhan. Semua es krimmu sama Tuhan, semua ayammu sama Tuhan. Karena semua yang kita punya adalah milik Bapa di surga. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak saudara bersama-sama. Kalau kita sudah punya hati mengasihi yang terhilang. Terhilang tuh perlu loh kita kasih. Saudara, kita banyak cari orang-orang baru. Orang lama pada kemana? Coba lihat sebelahmu. Ada sih kak imajiner. Ya kan? Perlu orang-orang lama. Makanya saya selalu bilang pintu depan besar untuk orang baru. Jangan sampai pintu belakang lebih besar lagi untuk orang lama keluar. Dan kita mesti punya hari ini. Dan saya senang, saya sampai hari ini selalu dicari orang lama. Selain saya juga mendapatkan orang baru. Karena saya tahu, waktu kita ketemu dengan orang lama, itu adalah kenangan yang gak pernah bisa lupa. Kenapa? Karena kita yang dulu jauh jadi dekat. Tapi kok sekarang jadi jauh lagi. Tapi hari ini kita mau jadi dekat lagi. Hari ini punya komunitas gereja yang misional. Ada amin saudara? Dan saudara akan menggenapi ini. Yaitu apa? Yang ketiga. Aku berdoa. Supaya apa saudara? Supaya kamu di Abal of KTC dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada amin saudara? Saudara dipenuhi. Berarti kalau saudara sudah dekat sama Tuhan, Tuhan dekat sama engkau, Tuhan sudah ada di dalam komunitasmu dan komunitasmu dalam tertanam. Maka apa yang terjadi? Hidupmu penuh. Ada amin saudara? Penuh, apa aja penuh. Apa aja penuh, jiwa-jiwa penuh, komsel penuh. Semua keuangan penuh, semua waktu kita penuh, kita punya semuanya. Dan kita akan berbagi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ada amin saudara? Dan hari ini saya berdoa supaya jemaat, supaya gereja Abal of KTC menjadi gereja fullness of Christ. Menjadi gereja kepenuhan Kristus. Ini bukan bahasa di awan-awan, tapi kita penuh. Saudara, hidup ini mesti penuh loh. Ada orang kurang penuh, 6/5. Tahu 6/5? Ya, error, nggak penuh. Hari ini saya berdoa, berapa banyak hidupmu mau penuh, spiritualmu penuh, relasionalmu penuh, misionalmu penuh. Apapun yang kau lakukan, engkau mengalami kepenuhan Kristus. Dan kata mengalami, pleroma itu artinya apa? Penuh, komplit, lengkap, fulfill semuanya. Luar biasa. Hari ini saya berdoa, hidupmu penuh. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Apakah kita rindu hari ini mengalami kepenuhan itu? Apakah kita rindu Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan? Saudara rindu apa? Saudara lagi rindu jiwa-jiwa? Saudara rindu lagi Tuhan memberkati lewat keuanganmu? Saudara lagi rindu dengan apa saudara? Lewat hubunganmu, orang lama, orang baru, siapa aja. Lagi rindu Tuhan, engkau masuk dalam hatiku. Tuhan feel at home. Yesus, engkau makin lama makin senang ada di hati saya. Saudara izinkan itu. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab jauh lebih dari apa yang kau doakan dan engkau pikirkan. Mari kita datang kepada Dia, kita nyanyikan lagu ini, datang kepada Dia. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Setia takkan meninggalkan. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu ya Bapa Tuhan. Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku seperti hatimu, seturut salibmu, kasihmu
mataku seperti matamu. Inilah kami Bapa, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Hari ini kami mau berkata, dari jauh jadi dekat. Tuhan, kami bersyukur, kami dulu jauh karena dosa. Tapi karena darah Yesus, karena kami tahu Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan kami jadi dekat. Dan hari ini kami bukan hanya jadi dekat di waktu kami menjadi orang Kristen atau lahir baru, tapi kami mau menyerahkan seluruh ruangan-ruangan di rumah hati kami, rumah kehidupan kami, supaya sungguh kami benar-benar dekat dengan Engkau. Yesus, Engkau feel at home di dalam hati kami. Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya Engkau terus ada dalam hidup kami, menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau tinggal betah di dalam hati kami. Dan kami berdoa, kami gak mau hanya Yesus Engkau tinggal betah, tapi kami juga mau bersama-sama dengan segala orang kudus, buat semua teman-teman kami di komunitas di Abal of KTC, kami mau bersama-sama saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, saling mengasihi dengan kasih Kristus. Dan kami tahu inilah komunitas yang relasional. Dan kami rindu untuk menjadi komunitas yang misional, memberi bagian kami. Apa yang jadi ayam dalam hidup kami? Mungkin uang. Apa yang menjadi es krim dalam hidup kami? Mungkin itu adalah waktu kami. Apa yang jadi kentang? Itu menjadi keahlian yang kami punya. Hari ini kami berdoa, kalau Engkau minta, kami mau memberinya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memenuhi kami dengan seluruh kelengkapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara mau hari ini semua ini terjadi, mari kita nyanyikan refnya saja bersama-sama. Hatiku sebuti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bolehkah hari ini saudara buka mata sebentar dan datangi orang-orang di sebelah kiri kananmu, katakan, dari jauh jadi dekat. Kita mau bersama-sama. Ada amin saudara? Kita bukan mau sendirian. Hari ini boleh gak hampiri pria dengan pria, peluk dia. Hey, kita bersama-sama. Kita gak sendirian. Kita sebagai keluarga tertanam dengan dalam di Abal of KTC. Lakukan sesuatu. Tuhan mau lakukan sesuatu. Dia mau memberi yang terbaik. Ada amin saudara? Tuhan mau memakai keluarga rohani di tempat ini. Kita akan jadi gereja yang spiritual, relasional, dan misional. Tuhan Yesus memberkati saudara.